min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab innalil muttaqina mafaza amma ba'du. Alhamdulillah, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita yang kuasa atas hidup dan mati kita, yang memegang hidup, sehat dan sakit kita, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak kita sadari apalagi yang kita sadari, sehingga sesuai dengan ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, semoga kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid baik secara online ataupun offline sesuai kondisi dakwah kita, dan kita Allah kumpulkan lagi di surga Allah sebagaimana kita berkumpul di sore hari yang barokah ini bersama guru kita Ustadz Umar Mita. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menghijrahkan kita dari kegelapan ke cahaya Islam yang terang benderang. Semoga kita yang berkumpul, Masya Allah, jamaah Masjid Al-Aqsa Latinus banyak sekali saat ini yang hadir 227, total 220, saat ini 230 dan terus bertambah. Semoga Allah meridhoi, merahmati, melindungi, menolong, menjaga dan menyehatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap atas rahmat dan syafaat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa bersama-sama untuk memasuki surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama dengan saling tolong-menolong dalam dan berbuat kebaikan. Baik saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati dan disayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Umar Mita. Mohon maaf, terima kasih untuk kesabarannya. Tadi sudah menunggu jam 4 kita sudah dengan pahala kesabaran jamaah semuanya, kita sudah menunggu guru kita dan alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita rindu untuk bisa bersama lagi, bertemu lagi, berjamaah lagi di masjid kita. Kepada guru kita Ustadz Umar Mita, waktu dan ilmu kami mohonkan. Silakan Ustaz. Jazakallah khair Mas Azhar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga besar Masjid Latinus Al-Aqsa di BSD yang semoga masing-masing dari para pengurusnya, para jamaahnya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur di dalam ketaatan, dan tak terkecuali pula bagaimana kita mengharapkan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Tidak ada manfaatnya kita diberikan kesehatan kalau kesehatan justru menjadi istidraj dan tidak menjadi barokah pada kehidupan kita. Tidak ada fungsinya kalau kita diberikan oleh Allah panjang umur tetapi tidak dalam ketaatan. Karena sesungguhnya puncak dari semua kesehatan dan panjang umur itu adalah keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Inilah satu paket yang harus selalu diminta oleh setiap orang yang beriman, bahwasanya dia memohon kepada Allah diberikan oleh Allah kesehatan, afiat, diberikan oleh Allah panjang umur di dalam ketaatan dan ibadah, dan yang terpenting adalah mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kehidupannya, baik pada perkara kecil ataupun perkara besar. Semoga Allah senantiasa memberikan itu pada kehidupan kita, dan kepada Allah kita tidak pernah bosan berharap, dan sesungguhnya kepada Allah kita tidak pernah dan kepada Allah kita tidak pernah kecewa dalam setiap harapan-harapan kita yang selalu dikabulkan olehnya. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini setelah hampir 1 bulan ya kita tidak berjumpa. Ini merupakan bulan yang kedua karena kami berkonsentrasi pada pembuatan Samilah series yang keempat, The Day After You Day. Akhirnya Allah memberikan kepada kita kembali kenikmatan bertemu pada taman ilmu. Dan tentunya ini merupakan bagian yang senantiasa kita syukuri. Karena rezeki yang selalu diminta dan para nabi tidak pernah merasa puas pada rezeki itu adalah rezeki ilmu. Sebagaimana sampai Nabi Musa meminta diberikan tambahan pada rezeki ilmu. Rabbi zidni ilma. Dan tentunya kita paham Imam Ibnu Qayyim itu menyampaikan pada salah satu kitabnya beliau, ada 2 kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam. Yang pertama sihatul faham, yang kedua husnul qasdi.
Sehatul faham itu pemahaman kita benar, pemahaman kita sehat. Pemahaman yang benar yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, difahami oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Maka sesungguhnya ini merupakan pemahaman yang merupakan bagian dari anugerah besar pada kehidupan kita setelah kita berislam. Banyak orang diberikan kenikmatan Islam, tapi ternyata tidak diberikan pemahaman yang benar. Pemahamannya bukan pemahaman yang sehat, yang mengacu barometernya kepada apa yang diajarkan Nabi dan difahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dia berislam tetapi justru sekuler, dia Islam tetapi justru liberal, sosialisme dan lain sebagainya. Makanya kenikmatan ini kenikmatan yang besar ketika diberikan kenikmatan sehatul faham. Kenikmatan yang kedua, kenikmatan yaitu husnul qasdi, yaitu diberikan hati yang betul-betul ikhlas. Tidak ada yang kita tuju dan tidak ada yang menjadi poros pada hati kita kecuali ikhlas kita kepada Allah. Siapapun yang diberikan dua kenikmatan besar ini, tentunya ini merupakan kenikmatan yang sangat agung setelah kenikmatan Islam. Kenikmatan pemahaman yang benar akan membedakan kita dengan Nasara. Kenikmatan hati yang bersih akan membedakan kita dengan orang Yahudi. Dan selamatlah jalan kehidupan orang yang beriman kalau mendapatkan dua kenikmatan itu. Makanya kita tidak mungkin mendapatkan kenikmatan sehatul faham, kita tidak mungkin mendapatkan kenikmatan husnul qasdi, pemahaman kita sehat, hati kita bersih, sampai betul-betul kita mengkaji setiap ilmu yang menjadi rumpun-rumpun kebenaran. Dan sesungguhnya beruntung sekali apabila di antara kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menetap pada setiap rumpun ilmu, dan setiap rumpun ilmu akan menghantarkan dia kepada kebenaran. Karena sesungguhnya inilah yang kita harapkan pada kehidupan kita. Banyak orang yang mereka itu ketika berada pada pusaran kebenaran terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada mereka yang selama hidupnya tidak pernah tahu kebenaran. Ya, jadi mereka dalam hidupnya itu tidak pernah tahu yang benar itu kayak apa. Kebenaran itu semacam apa, dia tidak pernah tahu. Ada yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang mereka itu mengenali kebenaran, melihat kebenaran, tetapi dia tidak bisa mengikuti kebenaran. Dia terikat, dia terbelenggu pada dosa dan kemaksiatan, yang mana dia belum bisa untuk melepaskan dirinya dari ikatan dan belenggu itu. Maka orang-orang semacam ini juga lebih banyak daripada yang pertama. Ada tipe yang ketiga, orang yang mengetahui kebenaran, mampu meninggalkan kemaksiatan untuk mengikuti kebenaran, tetapi dia tidak diberikan istiqomah ketika mengikuti kebenaran. Karena mengikuti kebenaran itu perjalanannya jauh. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, yang tertinggal itu adalah mereka yang bersabar. Maka dia mendapatkan kebenaran, sempat mencicipi mengikuti kebenaran, tetapi dia tidak bersabar dan tidak mendapatkan istiqomah. Yang keempat itu adalah mereka yang tahu kebenaran, mereka mengikuti kebenaran, membela kebenaran, dan mereka istiqomah pada jalan kebenaran itu sampai mereka diwafatkan oleh Allah. Dan itulah yang kita harapkan. Semoga dengan ilmu, rezeki, pemahaman yang Allah berikan, dengan apa yang kita selenggarakan, bersama dengan Masjid di Latinos kita mengkaji ilmu yang menjadi rumpun-rumpun kebenaran, itulah yang menjadikan kita mengetahui yang benar, meninggalkan yang salah, membela yang benar, istiqomah di atas kebenaran, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan di atas kebenaran. Kepada Allah kita tentunya bersyukur atas nikmat sebesar ini dan seagung ini, dan semoga kita diberikan oleh Allah kebenaran. Kebenaran yang tidak melunturkan kebaikan kita selaku kehidupan manusia. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita mengharapkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kalau kita berbicara tentang masalah surga, sering sekali saya menyampaikan bahwasanya manusia dalam pusaran ketika kita dekatkan manusia dengan urusan surga, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang pertama, yaitu manusia-manusia yang mendustakan kehidupan setelah kematian. Mereka mendustakan tentang kenikmatan kubur dan azab kubur, sebagaimana mereka mendustakan tentang kehidupan surga dan neraka. Walaupun mereka pintar, banyak yang keblinger. Walaupun mereka pandai, banyak yang terfitnah dengan kepandaiannya. Bagaimana kepandaian dan kepintaran bisa memfitnah pemiliknya ketika pemiliknya mendewa-dewakan akalnya dan tidak mau menggunakan imannya untuk mentadaburi setiap petunjuk-petunjuk kebenaran. Orang-orang semacam ini sudah dibidik di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 29 dan 30. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Sesungguhnya
kehidupan kita ya kehidupan di dunia saja dan kita tidak akan dibangkitkan. Mereka menyangka kehidupan itu adalah kehidupan di dunia saja. Lalu mereka juga menyangka bahwasanya kehidupan tentang kehidupan setelah kematian itu adalah asatirul awwalin. Itu kisah-kisah khurafat yang ditularkan dan disampaikan oleh orang-orang sebelum kita. Dan mereka menjadikan kehidupan mereka itu sama sekali mereka tidak beriman kepada hari akhir, tidak mendustakan, mereka mendustakan tentang surga dan mereka mendustakan tentang kehidupan neraka. Dan orang semacam ini akan berbuat hidup sebagaimana yang mereka mau. Tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan, tidak mau diberikan petunjuk, karena menurut mereka hidup hanya sekali, ngapain dibuat susah. Setiap mereka ingin sesuatu, mereka lampiaskan apa yang mereka inginkan, tanpa mereka memperdulikan petunjuk dan bagaimana hukumnya. Ini yang pertama. Dan ini banyak sekali, Masya Allah. Makanya hari ini salah satu fenomena yang membuat kita resah itu fenomena agnostik yang ada pada kehidupan masyarakat muda. Semoga ini menjadi sebuah renungan setiap orang tua, termasuk saya, untuk betul-betul menggenggam anak kita, kemudian bagaimana menjadikan anak kita menggigit kebenaran-kebenaran yang diajarkan Nabi dengan gigi gerahamnya, supaya dengan sunnah kebenaran yang mereka dapatkan dan mereka gigit, maka itulah yang akan memantaskan setiap orang untuk memasuki surganya Allah. Ada kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang mereka itu mengimani surga, tetapi keterkaitan dan keterikatan dia kepada surga lemah. Ya, karena dia tidak merawat bibit kebaikan yang sudah ada pada hatinya. Hatinya tidak mendustakan masalah surga, hatinya mengimani surga. Dan itu ibarat bibit yang ada di dalam kehidupan hati dan kehidupan tanah. Maka ketika sudah ada bibit kebaikan, bahwasanya dia yakin adanya surga, dia yakin adanya neraka, adanya hari pembalasan, adanya kenikmatan kubur dan azab kubur, dia yakin. Tetapi karena dia tidak pernah merawat bibit kebaikan yang sudah Allah berikan pada hatinya, dia membuka hatinya dengan angin-angin duniawi, angin-angin materialisme. Akhirnya lama-lama bibit itu yang asalnya mau berkembang, lama-lama mengecil, mulai layu, mulai rapuh. Dan akhirnya tergantikan dengan semangatnya pada kehidupan di dunia, mencari pernik-perniknya, mencari perhiasannya, lalu bersenang-senang, dan akhirnya kehidupannya mirip dengan kelompok yang pertama. Cuma bedanya di dalam hati mereka tetap mengimani surga, tetapi mereka tidak mampu menampik betapa besarnya pesona dunia menarik mereka dan menjadikan mereka lemah keterkaitannya dan keterikatannya kepada masalah surga. Akhirnya semuanya itu ditimbang dengan masalah dunia. Semuanya ditimbang dengan dunia dan akhirnya lemah. Bagaimana kontrol surga dalam kehidupan dia ketika di dunia, ketika dia tidak memiliki keterikatan dan keterkaitan pada masalah surga dengan begitu kuat. Dan kelompok yang kedua ini banyak. Kelompok yang kedua inilah yang disebut dengan abdu dinar wa abdul khamisah, yaitu adalah hamba-hambanya dunia, hamba-hambanya dinar, hamba-hambanya emas, dan hamba-hambanya pakaian. Itu kata para ulama. Ada yang ketiga, yaitu adalah kemudian orang-orang yang mereka beriman kepada hari akhir. Ya, mereka menempatkan urusan dunia, mereka tetap mencari karunia di alam kehidupan di dunia. Mereka tetap mengumpulkan karunia dan mereka pelit dengan dunia mereka. Artinya, kepelitan mereka dalam dunia itu artinya mereka jadikan dunia itu betul-betul milik mereka ketika mereka sedekahkan. Mereka ingat bagaimana kehidupan akhir, mereka beribadah, mereka mempersiapkan bekal. Ketika tumbuh keyakinan mereka kepada hari berbangkit dan adanya hari pembalasan, itulah yang menjadikan mereka senantiasa melakukan ketaatan dan melakukan ibadah. Nah, inilah tiga kelompok manusia dalam pusaran ketika kita kaitkan dengan masalah surga dan hari akhir. Makanya setelah kita mengetahui tiga kelompok ini, nah inilah yang menjadikan kita akhirnya menetapkan pilihan. Semoga kita berdoa, kita berharap semoga kita tidak termasuk pada kelompok yang pertama. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita pun bukan termasuk pada kelompok yang kedua. Semoga kita termasuk pada kelompok yang ketiga, yang mana kita mengharapkan kebaikan akhirat kita dan kebaikan kita di dunia. Tentunya kehidupan dunia tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita lalaikan. Dan sesungguhnya komitmen kita untuk mencari surga itu bukan berarti kita menceraikan dunia pada setiap kehidupan kita. Karena komitmen kita untuk mengejar surga itu disertai dengan sikap yang bersahaja, tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi masalah dunia,
dia mempersiapkan apa yang menjadi bekalnya, dan itulah yang menjadikan dia mengarah perjalanan hidupnya kepada surga yang dia harapkan, menjadi puncak tertinggi setelah meminta keridhaan dari Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita, kenapa kita mempelajari kitab, yaitu 175 Jalan ke Surga, karena sesungguhnya kitab ini adalah sebuah kitab yang menyajikan seluruh jalan-jalan yang akan dilewati oleh setiap manusia ketika mereka ingin mendapatkan surga, karena surga itu identik dengan ilmu dan harus didatangi dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita mengkaji kitab ini secara rutin, secara per bulan, secara sistematik, terorganisir. Setiap bulannya kita mengadakan kajian ini, kecuali kalau ada udzur, supaya kita mampu menjaga benih kebaikan pada hati kita ketika hati kita mengimani setelah kematian itu ada kehidupan dan kita akan dimintain pertanggungjawaban. Siapapun yang mampu melewati pertanggungjawaban atas perbuatan dan perkataannya, maka dia mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Dan itulah yang menjadi puncak tertinggi dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan ridha dan surganya Allah. Makanya Masya Allah, inilah yang disebut dengan kenikmatan besar. Makanya saya itu kemarin ya, pas nulis buku The Day After You Day yang akan menjadi buku pegangan kita pada Samilah Series yang keempat, ada salah satu maqati, ada salah satu potongan ya, perkataan para ulama, bahwasanya ternyata penduduk surga nanti itu akan mendapatkan 4 pintu. Jadi nanti kalau penduduk surga dalam kehidupan di surga itu akan mendapatkan 4 pintu di setiap rumah yang dia tinggali di dalam surga. Pintu yang pertama adalah pintu yang mana pintu itu dilewati para malaikat yang datang ke tempat dia, ke tempat tinggalnya. Para malaikat kalau datang ke rumahnya maka melewati pintu itu. Itu adalah pintu untuk para malaikat penjaga surga dan malaikat rahmah, untuk terus memberikan rahmat kepada penduduk surga atas apa yang telah mereka lewati pada kehidupan di dunia. Ada pintu yang kedua, yaitu adalah yaitu ketika pintu itu dikhususkan ketika dia bertemu dengan bidadari ataupun bertemu dengan keluarga-keluarganya. Ketika keluarga-keluarga itu memiliki rumah-rumah yang lain juga. Misalkan suami istri, bapak ibu memiliki rumah di surga, anaknya juga dapat surga. Maka tentunya mereka berada pada tempat yang sama di surga tetapi rumahnya berbeda-beda. Dan ada satu pintu yang dikhususkan untuk bidadari dan dikhususkan para keluarganya kalau datang menjenguk. Karena sesungguhnya para penduduk surga itu saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya, untuk menjadi momentum indah bagaimana mereka menceritakan tentang seluruh histori, seluruh sejarah, seluruh puzzle kehidupan mereka dulu ketika di dunia yang menjadikan akhirnya mereka sampai pada ridhonya Allah dan mendapatkan surga. Ada pintu yang kedua. Ini pintu untuk keluarga dan para bidadari. Sebagaimana ini juga tempatnya para bidadari untuk masuk, bertemu dengan para penghuni surga bersama dengan para bidadari. Tentunya kita sudah sampaikan ya berulang-ulang, wanita yang menjadi istri kita jauh lebih cantik daripada bidadari, karena sesungguhnya para bidadari yang Allah sediakan untuk para penghuni surga, maka sesungguhnya mereka hanyalah bawahan dari istri kita ketika istri kita menjadi pemimpin para bidadari di rumah kita. Kenapa gitu Ustaz? Karena bidadari tidak pernah melewati masa-masa ujian, masa-masa keimanan yang penuh dengan fitnah sebagaimana para wanita ketika di dunia harus melewati itu semuanya. Bidadari tidak pernah merasakan melahirkan, sakitnya menyusui, bagaimana begadang ketika merawat anak yang Allah titipkan. Nah itulah, kalau itu akhirnya mampu menjadikan wanita dipantaskan masuk surga, itulah yang menjadikan para wanita di dunia itu menjadi pemimpin para bidadari. Dan ada pintunya khusus. Ada pintu yang ketiga. Pintu itu adalah pintu yang dipergunakan untuk melihat musuh-musuhnya ketika di dunia, yang berada di dalam neraka. Jadi pintunya 4. Pintu untuk malaikat, pintu untuk para bidadari dan para keluarganya yang datang ke rumahnya saling berkunjung. Ada pintu yang ketiga. Pintu itu adalah pintu yang langsung nembus ke neraka. Jadi dia bisa melihat orang-orang yang dulunya memusuhi dirinya, memusuhi orang-orang yang dia ikuti, memusuhi para walinya Allah, yang suka membuat pencitraan yang negatif kepada orang yang taat, membuat kemudian narasi-narasi dan framing yang buruk dan tercela kepada orang yang berusaha taat kepada Allah. Maka pada pintu yang ketiga itu dia mampu melihat satu persatu orang-orang yang pernah menjadi musuh-musuhnya Allah ketika di dunia. Loh, ini dia dulu suka mengejek-ngejek ayat Allah. Ini dia yang dulu suka mengejek-ngejek sunnah Rasulullah. Nah ini dia
yang suka membuat framing-framing yang buruk kepada Islam dan agama yang saya ikuti dari syariatnya Allah dan Rasulnya. Nanti dia mampu melihat di pintu itu langsung melihat ke dalam neraka. Dan tentunya kita paham ya, neraka Masya Allah ya, neraka itu merupakan sebuah tempat yang paling mengerikan, yang sampai Allah mensifati dengan seburuk-buruk tempat, di mana apinya Allah hidupkan selama 1000 tahun sampai akhirnya berubah menjadi merah, berubah menjadi biru. Allah hidupkan lagi dari 1000 tahun dari biru menjadi hitam. Makanya di neraka itu begitu gelap. Sampai neraka, sampai api di dunia saja ketakutan sama api neraka jahanam. Api di dunia itu ketakutan sama api jahanam. Makanya ada sebuah riwayat yang disampaikan ketika api itu mulai membakar kayu pada saat pembakaran Nabi Ibrahim, Allah itu berdialog dengan api. Wahai api, jangan kamu menyakiti nabiku Ibrahim. Kalau kamu sampai menyakiti nabiku ketika membakar kayu itu dan menyentuh kulitnya, kok sampai kamu melukai sedikit pun dari bagian tubuhnya Ibrahim, maka aku akan kembalikan kamu ke indukmu. Induknya api di dunia mana? Yaitu di neraka. Ketika api mendengarkan perintah itu dan apa yang Allah sampaikan, maka api di dunia itu langsung pingsan dalam satu riwayat. Api itu langsung pingsan karena ketakutan. Dan kata para ulama, api itu tidak berfungsi selama 3 hari. Dia tidak bisa memanaskan, dia tidak bisa mendidihkan. Karena ketakutan api di dunia dengan api di neraka. Masya Allah ya. Maka ketika penduduk surga mendapatkan pintu yang keempat, maka sesungguhnya ketika mendapatkan pintu yang ketiga, dia bisa melihat musuh-musuhnya Allah. Dan dia tidak terbakar. Karena api di neraka sejak pertama kali diciptakan tidak bisa membakar dan tidak bisa memberikan keperihan dan kepedihan kepada penduduk surga yang sudah berada di surganya Allah. Dan ada pintu yang keempat. Pintu yang keempat adalah pintu khusus ketika dia ingin bertemu dengan wajahnya Allah. Nah, itulah salah satu di antara motivasi kita. Inilah yang menjadikan kita paham, dengan ilmu memberikan motivasi, dengan ilmu memberikan energi, dengan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita akhirnya berusaha terus supaya kita menjadi orang yang dipantaskan untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita mengkaji kitab 175 Jalan ke Surga, karena kitab ini akan memberikan motivasi untuk kita berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, untuk terus berada pada rel jalan ketaatan kita menuju kepada tujuan yang kita inginkan, rahmatnya Allah. Karena di balik rahmatnya Allah itu, di situ ada surganya Allah. Allah alam bisawab. Kemarin kemudian kita mengetahui ya, di antara 2 bulan lalu atau 1 bulan lalu, pada bulan Agustus ya, bulan September ya. September kita tidak kajian, Agustus. Pada 2 bulan lalu kita sudah mempelajari di antara salah satu karakteristik penduduk surga adalah mereka yang menahan marah. Karena menahan marah itu kita sudah sampaikan, menahan marah itu boleh dalam 2 hal. Ada malah yang tercela, ada malah yang terpuji. Dan kita sudah bahas. Sekarang mari kita bahas poin yang ke-25. Poin yang ke-25 itu disampaikan bahwasanya salah satu di antara anak tangga di antara 175 jalan kita menuju kepada surganya Allah, selain dari menahan marah itu apa? Membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi dan kemudian memahami ayat kursi itu merupakan salah satu sebab kita masuk surga. Maka kemudian disampaikan di dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Maka dalam satu riwayat diterangkan, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kecuali jika dia mati. Artinya dalam riwayat Nasa ini Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwasanya siapapun yang membaca ayat kursi, maka Allah akan bangunkan kepadanya bridging, jembatan yang langsung akan menghantarkan dia ke surga. Ya, tidak ada yang menghalangi dia kecuali kematian. Artinya kalau dia sudah mati ketika di dunia membaca ayat kursi, berarti orang ini adalah orang yang ditetapkan sebagai penduduk surga. Inilah keutamaan yang kita dapatkan pada ayat kursi. Sekarang mari kita bahas ilmunya.
Poin yang pertama yang kita bahas pada keilmuannya itu adalah, yang pertama itu adalah, nah gini, bolehkah kita, poin pertama ini, bolehkah kita untuk mengutamakan satu surat atau satu ayat lebih daripada surat yang lainnya dan lebih daripada ayat yang lainnya? Contoh, kita mengutamakan ayat kursi terus lebih besar daripada ayat-ayat yang lainnya yang ada pada surat Al-Baqarah, lebih daripada ayat yang pertama, 2, 3, 4, 5, sampai 50, sampai 100. Boleh nggak kemudian kita mengutamakan ayat kursi dibandingkan ayat-ayat yang lainnya? Boleh. Jawabannya boleh. Karena boleh bagi seorang muslim untuk mengutamakan beberapa ayat dibandingkan ayat yang lain dan mengutamakan beberapa surat dibandingkan surat-surat yang lainnya. Itu diperbolehkan. Dalilnya ada pada surat Al-Baqarah 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah kemudian menyampaikan pada satu riwayat yang sahih. Dalam satu riwayat yang sahih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengatakan, tidaklah kami menghapuskan satu ayat kecuali kami datangkan ayat yang sejenis atau ayat yang lebih baik daripada ayat yang kami hapuskan itu. Di situ Allah menyebutkan, tidaklah kami hapus satu ayat kecuali kami datangkan ayat yang sejenis atau ayat yang lebih baik. Berarti ada kedudukan ayat yang lebih baik daripada ayat-ayat yang lainnya. Jadi kalau boleh saya sampaikan gini, setiap ayat, setiap surat itu memiliki keutamaan umum dan keutamaan khusus. Keutamaan umumnya itu apa? Dia menjadi hudan, menjadi petunjuk, dan menjadi rambu-rambu pada kehidupan kita. Ayat itu ketika diturunkan oleh Allah. Keutamaan secara umum itu selain menjadi petunjuk, maka al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana ketika kita membacanya akan mengalirkan pahala, dan itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Keutamaan yang lainnya secara umum adalah mengikis kekotoran pada hati kita, karena kotornya hati kita tidak bisa dibersihkan kecuali dengan tilawah Quran. Itu keutamaan secara umum. Dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas memiliki keutamaan secara umum. Memiliki keutamaan secara umum. Maka kemudian ada ayat atau surat yang memiliki keutamaan khusus. Jadi dia memiliki keutamaan umum dan memiliki keutamaan khusus. Contoh surat Al-Baqarah. Dia memiliki keutamaan yang sangat khusus dibandingkan surat misalkan Al-An'am, Al-Maidah. Beda. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang dikhususkan dan disunahkan untuk kita baca supaya menjaga rumah kita dari setan. Surat Al-Baqarah itu memberikan barokah sebagaimana kata Rasulullah, man akhadaha barokah faman tarokaha hasroh. Siapapun yang membacanya dia mendapatkan barokah, dan siapapun yang meninggalkannya maka dia mendapatkan kerugian. Berarti surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Kahfi, Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran, itu surat-surat yang memiliki keutamaan khusus selain memiliki keutamaan umum. Maka boleh nggak kita melazimi lalu lebih berinteraksi pada surat-surat yang memiliki keutamaan khusus dibandingkan pada surat-surat yang hanya memiliki keutamaan umum? Boleh. Jawabannya boleh. Ya. Contohnya, saya lebih banyak membaca surat Al-Baqarah daripada surat Al-Maidah. Dosa atau tidak dosa? Tidak apa-apa. Karena kita berpijak pada ayat surat Al-Baqarah 106. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah satu ayat yang kami hapuskan kecuali kami ganti dengan ayat yang sama atau ayat yang lebih baik. Bi khairin minha, yang lebih baik. Berarti ayat itu kemudian kedudukannya di sisi Allah itu beda-beda. Makanya kemudian kita membaca ayat kursi berbeda dengan membaca ayat yang pertama pada surat Al-Baqarah. Beda dengan kita membaca ayat yang pertama surat An-Naba, karena kedudukannya berbeda. Maka disitulah kemudian kita faham. Berarti kita bolehkah mengutamakan beberapa ayat, beberapa surat karena kandungan yang ada di dalamnya? Boleh. Karena itulah yang dijelaskan oleh Allah. Makanya contohnya kalau kita habis tidur gitu kan, disunahkan kita membaca 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran. Ya, maka itu menjadi bagian dari sunnah. Boleh. Kita pada waktu ketika kita pada hidup ini membaca dan menghafalkan 10 ayat yang pertama surat Al-Kahfi supaya kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Boleh. Boleh. Kita melazimi ayat-ayat itu yang berjumlah 10 karena kita khawatir terkena fitnahnya Dajjal. Boleh.
memberikan keutamaan pada surat-surat yang memiliki keutamaan umum dan khusus. Lalu kita utamakan yang memiliki dua keutamaan ini untuk kita lebihkan interaksi kita dibandingkan surat dan ayat yang lainnya. Itu diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami poinnya itu adalah membaca surat Al-Ikhlas, membaca ayat kursi itu kan dijanjikan surga. Sebagaimana kata Rasulullah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas, siapapun yang membaca ayat kursi di waktu pagi, di waktu sore, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Maka sama dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu juga merupakan satu surat yang memiliki keutamaan besar, yaitu dapat dicintai oleh Allah langsung. Ketika ada seorang sahabat yang selalu melazimi surat Al-Ikhlas setiap habis membaca Al-Fatihah, selalu tidak pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah mengabarkan akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Karena sahabat itu mencintai surat Al-Ikhlas, Nabi berkata, kabarkanlah ke dia Allah itu jatuh cinta kepadanya sebagaimana dia telah jatuh cinta kepada surat Al-Ikhlas. Lah, kalau kita memahami dalil-dalil semacam ini, tentunya kita harus mengerti dan kita harus mentadaburi. Tidak setiap orang yang membaca ayat kursi dan tidak setiap orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu langsung mendapatkan surga dan langsung mendapatkan kecintaan dari Allah. Sampai dia betul-betul tahu dan dia betul-betul memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan sampai mendapatkan keutamaan itu. Apa itu syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan keutamaan itu? Yaitu adalah memahaminya, mengerti maknanya dan tafsirnya, dan mengamalkan sesuai dengan konsekuensi yang ada pada ayat dan surat itu. Karena apa? Karena iman itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi iman itu berakar dalam hati, terucap pada lisan, kemudian mengakar di dalam perbuatan sehari-hari. Itulah yang dimaksudkan dengan kita mendapatkan syarat dan ketentuan berlaku sampai mendapatkan keutamaan surat dan ayat itu. Contoh nih, dikabarkan orang yang mencintai surat Al-Ikhlas dan membaca surat Al-Ikhlas itu akan dicintai oleh Allah. Betul itu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Tapi apakah setiap orang yang membaca surat Al-Ikhlas akan mendapatkan keutamaan itu? Belum tentu, sampai syarat dan ketentuan yang berlaku dipenuhi. Kalau dia betul-betul memahami ayatnya, dia memahami tafsirnya, mentadaburi kemudian ayatnya, lalu melaksanakan setiap hukum yang menjadi konsekuensi pada surat itu, insya Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan surat itu ketika dia akan dicintai oleh Allah, ketika dia mencintai surat Al-Ikhlas dan dia mengamalkan apa yang terkandung pada konsekuensi hukum, syariat, dan petunjuk yang ada pada surat itu. Ada orang membaca surat Al-Ikhlas, tapi kemudian dia lalu ternyata kemudian dia itu mengatakan Allah punya keturunan, tidak bisa dia masuk surga dan tidak bisa kemudian Allah mencintainya. Nah, ini merupakan satu hal yang kita harus betul-betul teliti, yang betul-betul kita harus pahami. Sama dengan surat Al-Ikhlas, sama dengan ayat kursi. Rasulullah mengatakan, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Rasulullah mengatakan siapapun yang membaca surat atau membaca ayat kursi selepas salat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya orang yang membaca ayat kursi setiap habis salat itu tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku itu apa? Memahaminya, mengamalkannya, merenungi dan mentadaburi setiap makna yang terkandung di dalamnya, lalu mengamalkan konsekuensi yang terkandung pada ayat itu. Dari hukumnya, syariatnya, petunjuknya, itu betul-betul dikerjakan. Ya. Contohnya ayat kursi, meniadakan kesyirikan. Berarti kalau ada orang yang membaca ayat kursi tetapi ternyata di dalam hatinya ada kesyirikan, ketika dia mungkin mendatangkan tandingan bagi Allah di dalam masalah apa yang dia cintai, apa yang dia taati, dia melakukan kesyirikan, walaupun dia 1000 kali, 2000 kali membaca ayat kursi, tetapi ayat kursi itu tidak bisa menahan dia untuk tidak melakukan kesyirikan, tetapi justru dia melakukan kesyirikan,
maka ayat kursi tidak bisa digunakan dan tidak bisa didapatkan khasiatnya ketika syarat dan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi. Ada nggak dukun yang baca ayat kursi? Banyak. Dukun yang hafal surat Al-Kursi aja banyak, Pak. Kalau dukun yang membaca ayat kursi itu banyak, berarti dapat keutamaan ini, Ustaz. Tidak bisa. Makanya penting tadi saya sampaikan poin yang kedua ini. Orang itu tidak akan bisa mendapatkan keutamaan ayat kursi kalau dia tidak mentadaburinya, kalau kemudian dia tidak merenungkannya, lalu kemudian dia tidak mengamalkan konsekuensi yang ada pada ayat kursi, hukumnya, syariatnya, dan petunjuknya. Ya, makanya kemudian sekali lagi, kalau membaca keutamaan surat, misalkan surat Al-Muluk, kemudian ayat kursi, keutamaan kemudian 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi, itu harus betul-betul, bukan hanya menghafalnya, bukan hanya membacanya. Karena iman itu bukan hanya masalah lisan. Ya, iman itu bukan masalah lisan, itu akidahnya orang Murji'ah itu. Iman dalam Ahlussunnah itu mengimani pada hati, yang berakar pada jiwa. Mengucapkan dengan lisan yang berakar pada kehidupan sehari-hari. Berarti kalau orang membaca ayat kursi, membaca surat Al-Kahfi, membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Al-Imran, akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang terkandung pada setiap surat dan ayat itu ketika kita mentadaburi, memahami, dan jujur untuk melaksanakan konsekuensi yang terkandung pada ayat dan surat itu. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami pada poin yang kedua, supaya kemudian kita tidak sampai bingung bagaimana kemudian kita memahami keutamaan surat, supaya kita paham iman itu bukan hanya lisan, iman itu bukan hanya ucapan lisan. Tapi iman itu tadi rukunnya ada 3. Al-i'tiqadu fil qalbi, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil jawarih. Yang namanya iman itu ya datang dari hati, diimani, diucapkan dengan lisan, dipraktekkan nyata pada perbuatan sehari-hari. Ya, contohnya orang kalau membaca ayat kursi, dia paham konsekuensi pada ayat kursi yang menjadi petunjuk, hukum, dan syariat, maka dia pasti membenci kesyirikan. Karena salah satu di antara konsekuensi yang terkandung pada ayat kursi itu apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu sudah menafikan semua kesyirikan. Baru pada awal ayat kursi sudah menafikan kesyirikan. Ya, inilah yang kemudian menjadikan kita memahami kan. Jadi kalau ada orang baca ayat kursi 1000 kali, 2000 kali, tetapi di dalam hatinya benci, hatinya kemudian tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan hukumnya Allah, walaupun baca ayat kursi 1000 kali tidak akan bermanfaat. Ini yang selalu saya sampaikan. Orang munafik baca ayat kursi atau tidak? Pasti. Orang munafik itu pasti baca ayat kursi. Pasti baca ayat kursi. Tapi apakah orang munafik ketika mereka sholat, ketika mereka puasa, ketika mereka membaca ayat kursi? Apakah kemudian orang munafik akan selamat dari neraka? Tidak. Walaupun dia membaca ayat kursi, walaupun dia mungkin sholat, tapi semua perbuatan mereka tidak diterima oleh Allah ketika mereka membenci apa yang Allah turunkan. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata amalahum. Orang-orang munafik itu karena dia itu membenci apa yang Allah turunkan, walaupun dia membaca ayat kursi tapi dia benci sama apa yang Allah turunkan kalau tidak sesuai dengan keinginan dia, hobinya, dan kemauan dia. Dia membenci apa yang Allah turunkan walaupun dia membacanya. Maka Allah menyampaikan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, aku hapuskan, kata Allah, dihapuskan semua amal yang telah mereka lakukan dalam kebaikan. Ya, ini yang kita harus paham. Makanya yang penting adalah bukan nuduh orang, tapi kita meraba diri kita. Apakah kita pembaca ayat kursi dalam kondisi beriman, ataukah ada kemunafikan yang tumbuh pada hati kita? Kemunafikan yang membatalkan keimanan itu apa? Yaitu kemunafikan i'tiqadi. Kemunafikan yang membatalkan keimanan itu i'tiqadi. Dia ngakunya muslim, dia sholat, dia puasa, dia bahkan bangun masjid, tapi dia membenci apa yang Allah turunkan. Dia membenci Rasulullah, dia mendustakan apa yang disampaikan Rasulullah atau mendustakan sebagian yang disampaikan Rasulullah. Dia senang kalau orang kafir yang membenci Islam menang, tetapi dia sedih kalau orang muslim yang taat kepada Allah itu mendapatkan kemenangan. Hati-hati.
Mereka-mereka semacam ini bisa jadi membaca ayat kursi, tetapi ayat kursi tidak akan pernah mendorong dia mendapatkan surga. Karena ayat kursi memberikan janji surga ketika yang membacanya itu mentadaburi, memahami konsekuensi dari hukum, syariat, dan petunjuk yang ada pada ayat kursi. Kita harus paham itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya kita harus paham keutamaan ayat kursi ini kan banyak. Bukan hanya ayat kursi itu menjanjikan janji surga bagi mereka yang melazimi ketika membacanya di waktu pagi dan petang. Kita juga harus paham ya, ayat kursi ini merupakan salah satu di antara ayat yang paling familiar dan paling banyak menemani hari-hari kita. Makanya zikir pagi, zikir petang, zikir pagi dan zikir petang itu tidak lepas dari ayat kursi. Berarti dalam seharinya kita itu membaca minimal 2 kali. Belum lagi ketika habis sholat, kan habis sholat kan zikirnya ada zikir-zikir sunnah ya kalau habis sholat itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Wala na'budu illa illah walahu ni'mah walahu fadlu walahu sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 wala ilaha illallah. Lalu kemudian membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berarti kalau kita menghitung ini dzikir-dzikir sunnah yang dilazimi oleh Rasulullah ketika habis sholat. Dan tidaklah Rasulullah beranjak dari tempat duduknya habis sholat kecuali beliau menyempurnakan dzikir-dzikir ini. Berarti kita hitung, berarti minimal 5 ditambah 2, dzikir pagi dan dzikir sore. Maka kemudian menjadi 7 dalam keseharian kita. Belum lagi ketika kita mau tidur, maka disunahkan kita kan untuk membaca ayat kursi. Ya kan? Makanya Masya Allah ini termasuk ayat yang tidak akan mampu menjadikan setan mengganggu manusia kalau orang itu sudah melapisi dirinya dengan keimanan yang sempurna pada ayat kursi. Setan tidak akan pernah mengganggu. Mari kita belajar dari sebuah hadis yang terkenal ketika Abu Hurairah menangkap maling yang mencuri Baitul Mal. Baitul Amal itu tempat-tempatnya harta kaum muslimin. Ketika ditangkap, ketika Abu Hurairah menjadi penjaga pada tempat itu, maka maling itu berontak. Tetapi tidak dilepaskan sama Abu Hurairah. Lalu akhirnya maling itu memberikan win-win solution dalam tanda kutip, memberikan janji kepada Abu Hurairah. Lepaskan saya akan memberikan kepadamu ilmu. Abu Hurairah ya, Masya Allah ya, dikasih ilmu lebih daripada apapun. Saking cintanya beliau kepada ilmu. Karena beliau paham bagaimana hubungan akhirat dengan ilmu. Maka akhirnya Abu Hurairah mencoba untuk memberikan kepadanya kelonggaran. Sekarang apa yang kamu ajarkan kepadaku? Kalau kamu mau tidur, jangan lupa membaca ayat kursi. Lam yadurruka syaitan. Kalau kamu sudah membaca ayat kursi ketika waktu malam, syaitan itu tidak berkutik untuk mendatangkan mandarat bagi dirimu, apapun yang mereka kirimkan. Selama kamu membaca ayat kursi sebelum tidur. Masya Allah. Setan. Pagi harinya Rasulullah ketemu sama Abu Hurairah. Kemudian bertanya kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, tadi malam kenapa kamu nangkep apa? Ya Rasulullah, tadi malam saya itu ketemu maling ya Rasulullah. Lalu apa yang diajarkan maling itu sampai kamu melepaskannya? Ya Rasulullah, gimana? Dia menawarkan kepadaku ilmu. Dengan sebuah konsekuensi, dia tidak akan mengambil lagi dan dia mengajarkan kepadaku ilmu. Rasulullah kemudian bertanya, apa sih ilmu yang diajarkan olehnya? Kata Rasulullah, bertanya Nabi, walaupun Nabi sebenarnya sudah tahu. Walaupun Nabi sebenarnya sudah tahu. Tapi kemudian Nabi akhirnya tetap bertanya sama Abu Hurairah, apa sih yang diajarkan itu? Maka kemudian Abu Hurairah itu berkata, ya Rasulullah,
dia ngajarkan kepada diriku supaya tidaklah aku tidur kecuali membaca ayat kursi. Kalau aku sudah membaca ayat kursi, maka tidak ada satupun setan yang bisa menggangguku. Lam yadurruka bisyai'in. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Nah, Rasulullah kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, dan Rasulullah berkata, Sodaqoka wa huwa kadub wa dzaka syaitan. Ada 3 yang diucapkan Nabi dalam satu kalimat yang tersusun. Sodaqoka yang diucapkan kepadamu benar. Nabi artinya memberikan legalitas. Legalnya itu memang benar, gak salah yang diucapkan. Sodaqoka wa huwa kadub. Walaupun apa yang diucapkan benar, sebenarnya dia datang dari makhluk pendusta. Kadub itu banyak dustanya. Kalau kadib itu berdusta sekali, 2 kali, itu namanya kadib. Kalau kadub itu sudah mubalaghah, dia sudah dustanya terlalu banyak. Wa huwa kadub. Kemudian wadakas syaitan, dan itu adalah setan. Ya, ini tentunya hadis ini Masya Allah yang mengajarkan kita bahwasanya Nabi ketika mendapati kebenaran, walaupun itu datang dari setan sekalipun, Nabi tidak tolak selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Sebenarnya hadis ini, hadis agung ini, salah satunya mengajarkan kepada kita supaya tidak fanatik. Kalau bukan kelompok kita nggak mau dengar. Tidak gitu. Selama itu benar, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita terima. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah pada hadis ini. Yang menarik adalah Sodakoka wa huwa kadub wa dzaka syaitan. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya yang diucapkan benar, walaupun dia makhluk pendusta, dan itu adalah setan. Nah, inilah diantara rangkaian-rangkaian yang kita peroleh. Ini merupakan keterangan-keterangan untuk menjabarkan kepada kita, ya, untuk menjabarkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, memang betul bahwasanya surat ayat kursi ini merupakan ayat yang agung sekali. Dan ini merupakan ayat yang sering pula dijadikan materi ketika kita meruqyah diri kita. Ini juga, yaitu bukan hanya zikir, habis zikir, bukan hanya ketika habis sholat, ya, tapi juga kemudian ketika malam. Dan ini juga ayat yang sering dijadikan untuk meruqyah diri kita, ya kan. Kadang-kadang kan kita harus meruqyah diri kita kan, ketika mungkin ada sesuatu yang kita terasa nggak enak gitu, kita ruqyah diri kita. Karena yang paling baik, yang paling afdal itu meruqyah diri kita sendiri. Ruqyah itu ada ruqyah, ada istirqa. Ruqyah itu yang meruqyah diri kita. Istirqa itu meminta diruqyah. Yang paling baik yang mana Ustadz? Ya meruqyah diri sendiri. Tapi kalau yang meruqyah kita lebih solih daripada kita, tetap meruqyah diri sendiri lebih baik daripada diruqyah. Kenapa meruqyah diri sendiri lebih baik daripada meminta diruqyah Ustadz? Itu menunjukkan tawakalnya kita kepada Allah. Kita bersandar sama diri kita, dan diri kita sandarkan kepada Allah. Beda kalau meminta diruqyah. Kalau minta diruqyah, 1, kita akan kehilangan kesempatan masuk pada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. 2, kalau meminta diruqyah, berkurang nilai tawakal kita, bersandar pada diri kita kepada Allah ketika meminta diruqyah. Makanya yang paling afdol meruqyah diri sendiri. Dan ketika kita meruqyah diri sendiri, salah satu ayat yang kita baca itu apa? Ya ayat kursi. Selain kemudian kita membaca Al-Baqarah ayat 102, kemudian membaca beberapa ayat pada surat Al-A'raf, kemudian membaca surat Al-Jin, kemudian kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan membaca dzikir-dzikir yang betul-betul maksur yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya surat Al-Ikhlas ini bahwasanya ayat Al-Ikhlas ini ayat yang luar biasa, bersentuhan pada lini kehidupan kita, dzikir kita, habis sholat kita, malamnya kita. Dan ini berkaitan pula pada lini ketika kita sedang meruqyah diri kita. Kalau kita dzikir sendiri itu apa yang kita rasain Ustaz? Yang kita rasain ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kalau memang ada jin, ya kita akan merasa gelisah, panas, merasa tidak nyaman. Kalau kita sudah meruqyah semacam itu, ya kemudian kita bacain Quran terus supaya makhluk-makhluk yang bertengger pada tubuhnya manusia, dia tidak nyaman ketika terus dibacakan Quran. Dan mereka, setan itu sangat ketakutan kepada ayat kursi. Kenapa? Mereka tahu ayat kursi ini kandungannya besar. Ayat kursi ini maknanya sangat agung. Dan mereka bisa terbakar ketika mereka berhadapan dengan ayat kursi.
untuk menunjukkan betapa besarnya keutamaan dan kedahsyatan yang dimiliki oleh ayat kursi. Dan itulah yang diucapkan setan ketika ditangkap sama iblis. Sodakoka, dia benar, wahai Abu Hurairah, yang diucapkan kepadamu itu benar, wahuwa kadub, tetapi dia itu makhluk pendusta, wadaka syaitan, dan sesungguhnya itu adalah setan. Jadi sekali lagi, disinilah kemudian kita memahami, itulah kandungannya surat Al-Ikhlas yang luar, kandungannya ayat kursi yang luar biasa. Tapi sekali lagi, semua kabar yang datang dari Nabi tentang keutamaan ayat kursi tidak akan kita dapatkan sampai betul-betul kita itu mengimaninya, mentadaburinya, memahami maknanya, lalu kemudian mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya dari hukum, syariat, dan petunjuk yang ada pada ayat kursi. Makanya saya teringat ya perkataan dari Syekh Utsaimin, sesungguhnya manusia itu tidak akan diberikan oleh Allah keutamaan surat dan keutamaan ayat sampai betul-betul mereka itu melakukan dua tilawah. Dua tilawah itu apa, Ustaz? Dua tilawah itu ya tilawah lafdiyah dan tilawah hukmiyah. Ada tilawah lafdiyah, ada tilawah hukmiyah. Tilawah lafdiyah itu membaca. Tilawah lafdiyah itu membaca. Ada yang namanya tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah itu tunduk, patuh. Apapun yang ada pada kandungan ayat itu dan apa makna yang terkandung pada ayat itu dan surat itu, namanya tilawah hukmiyah. Jadi ada tilawah lafdiyah, ada tilawah hukmiyah. Ya. Jadi betul-betul saya menyampaikan di sini. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita memahami poin-poinnya dulu. Poin yang pertama, bolehkah kita mengutamakan dan berinteraksi kepada surat-surat tertentu lebih banyak daripada surat yang lainnya? Berinteraksi pada ayat-ayat tertentu daripada ayat yang lainnya? Jawabannya boleh. Surat Al-Baqarah 106. Yang kedua, sesungguhnya keutamaan pada setiap surat, contohnya surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama, contohnya ayat kursi, tidak akan pernah kita peroleh keutamaan yang terkandung sampai kita memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Membacanya, mentadaburi, memahaminya, dan kemudian patuh terhadap konsekuensi apapun yang ada pada surat dan ayat itu. Ya, maaf ya, misalkan ada orang membaca surat Al-Kahfi, hafal surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama. Tapi ketika dia menghafalkan 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi, ternyata dia tidak pernah mengkaji kebenaran. Dia tidak tahu, dia tidak mau belajar tentang kebenarannya. Dia hanya menghafalkan 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi. Ya tidak bisa selamat dari fitnahnya Dajjal. Karena 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi harus diikuti dengan ilmu sampai dia bisa membedakan yang benar dan yang salah. Karena fitnahnya Dajjal itu apa? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan obatnya adalah dengan ilmu. Nah, itu berarti satu berkaitan ya. Artinya itulah cara kita memahami keutamaan pada setiap surat dan setiap ayat. Nah, yang ketiga yang kita pahami adalah sesungguhnya ayat kursi adalah ayat yang paling familiar dengan kita. Tidak ada hari-hari yang kita lewati kecuali minimal 7 kali kita membaca ayat kursi. Belum lagi ketika malam kita mendapati khawatir terhadap gangguan-gangguan yang bisa kita dapatkan ketika kita melewati malam, dan kita tahu ya malam itu merupakan waktu paling kuatnya setan. Karena setan itu keluar dari tempat peraduannya ketika matahari tenggelam. Makanya itulah hikmahnya kenapa anak kita tidak boleh keluar ketika matahari tenggelam. Karena setan lagi keluar, dia kuat, dia menguat ketika di waktu malam. Maka kalau kita membaca ayat kursi, maka tidak ada yang bisa mendatangkan mandorot untuk manusia ketika dia membaca ayat kursi. Nah, itulah yang kemudian kita pahami. Sekarang mari kita memahami tafsirnya. Karena ini merupakan bagian dari tilawah lafdiyah, tilawah hukmiyah, berarti kita harus pahamkan tafsirnya. Supaya ketika tafsirnya paham, maknanya secara benar itu paham, nah itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan keutamaan. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Orang yang sudah membaca, memahami maknanya, mengerti tafsirnya, mengamalkan yang terkandung di dalamnya, maka tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. InsyaAllah ya. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu apa itu tafsir ayat kursi. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya, InsyaAllah. Masya Allah, tidak terasa ternyata sudah jam 5 lebih 1 menit. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Kita baru muqaddimah ayat-ayat
baru mukadimah ayat kursi. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Tolong nanti Pak Azhar dan mungkin rekan-rekan dan sahabat kami di Delatinos bisa mengingatkan. Berarti bulan depan part yang kedua, tafsir ayat-ayat kursi yang harus kita pahami supaya menjadi bagian dari tilawah hukmiyah, tilawah kepatuhan, ketundukan ketika disertai dengan tafsir dan makna yang benar. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Pak Azhar yang semoga Allah rahmati. Ya Allah, didoakan oleh Ustaz Nautan kita. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati, menolong, menjaga dan menyehatkan kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Jazakallah khair. Masya Allah. Sangat luar biasa pengajian kita pada sore hari yang barokah ini. Masya Allah, tabarakallah, biiznillah, hazamin fadli Rabbuna. Sebanyak 440 hitmax tadi peserta pengajian kita, Ustadz. Dan sudah banyak pertanyaan dan yang akan kita sampaikan, baik secara lisan ataupun tulisan. Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, mohon izin saya Azhar Al-Fakir, mewakili sahabat-sahabat DKM Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa Delatinos BSD, menginformasikan untuk silahkan menyalurkan infak terbaik untuk dakwah Islam dan investasi akhirat kita sudah disampaikan di kolom chat. Baik, mohon izin Ustadz, kita buka sesi tanya-jawab. Luar biasa ilmu yang disampaikan tadi, semoga barokah dan bisa menjadi jalan kita menuju surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk yang pertama kita berikan kehormatan untuk peserta yang sudah raise hand untuk bisa bertanya langsung dengan guru kita, Ustaz Umar Mita, kepada Ibu Leli Mawar, raise hand. Mohon dibantu saudara saya host, mungkin yang bisa meng-unmute. Ibu Leli Mawar, Assalamualaikum. Pak Azhar, kita juga live di IG ini, alhamdulillah, bersama dengan Masjid Delatinos, alhamdulillah. Iya, kalau saya rusak untuk informasinya. Iya. Live di IG juga. Baik, mungkin sedang ada hajat Ibu Leli Mawar. Kita lanjut ke pertanyaan tulisan ya Ustadz ya. Mohon izin. Pertanyaan pertama dari saudara Faye. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah manusia dan syaitan dalam lubang neraka yang sama Ustaz? Tafadhol Ustaz. Maksudnya gimana itu Bapak? Pertanyaan dari saudara Faye. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah manusia dan syaitan dalam neraka yang sama mungkin maksudnya Ustaz? Karena relevan berhubung dengan antara siapa Pak? Setan sama manusia. Manusia satu dan neraka apa enggak? Apakah dalam lubang neraka yang sama? Maka sesungguhnya yang kita harus paham, setan dan manusia itu nanti akan selalu bersama-sama Bapak, sampai mereka nanti akan dijeburkan ke dalam neraka. Mereka tidak pernah terpisah itu. Antara manusia yang mengikuti setan. Dan tentunya manusia nanti ketika memasuki neraka itu ada 3 caranya, ada 3 metodenya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang memasuki neraka itu dalam kondisi tangan terbelenggu ke belakang. Sama kayak narapidana ketika dijebloskan ke jeruji besi selnya. Ya, ada yang semacam ini, dia masuk ke neraka. Ada yang kedua, yaitu ditelungkupkan wajahnya langsung masuk ke neraka. Ya, karena sebagian pendapat para ahli tafsir yang kuat adalah orang-orang kafir, setan tidak melewati sirat, Pak. Mereka langsung masuk ke neraka. Mereka tidak melewati sirat. Karena setiap orang yang menyembah kepada selain Allah nanti diperintahkan setelah pembagian kitabnya, maka mereka akan diperintahkan oleh Allah, ikutilah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ketika di dunia. Lalu mereka mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ketika di dunia dan mereka langsung masuk neraka. Ada yang kondisinya terbelenggu, ada yang kondisinya ditelungkupkan wajahnya, ada yang kondisinya didorong. Kalau kita sering lihat film tentang masalah penjara, kan ada narapidana kalau masuk ke jeruji besi,
itu ada yang didorong sipirnya, 2 orang pakai kaki dan sepatu besarnya sipir. Nah, itulah 3 cara manusia masuk neraka. Maka kemudian apakah mereka nanti akan kemudian bersama dengan setan? Iya, mereka akan bersama terus dengan setan. Nah, tentunya mereka akan ditempatkan sesuai dengan tingkat perbuatan mereka. Dan kita juga harus paham ya Bapak ya. Nanti kita akan bahas, makanya harus ikut ini kajian Samilah Series yang keempat, The Day After You Die. Ya, bagi yang belum mendaftar segera mendaftar. Makanya kemudian kita juga kemudian mengetahui manusia nanti ketika di dalam neraka ada 3. Ada yang namanya khulud, syibul khulud, dan ada yang namanya mu'aqqatah. Ada yang masuk neraka itu khulud, kekal dia. Karena salah satu di antara permintaannya penduduk neraka itu kan mati. Makanya Allah nanti akan mengumpulkan penduduk neraka dan penduduk surga di satu tempat. Dan Allah berkata, aku panggil kematian ya, panggillah kematian datang. Lalu menyerupai kematian itu sebagaimana domba, disembelih oleh Allah. Semenjak saat itu tidak ada lagi kematian. Ada yang khulud, ada yang syibul khulud. Syibul khulud itu saking lamanya dia di neraka, sampai hampir-hampir dia itu persis dengan orang yang kekal di dalam neraka. Saking lamanya di neraka, tapi tidak kekal. Siapa ini? Ahlu tauhid. Ahlu tauhid, tetapi dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Ada yang ketiga, mu'aqqatah, sifatnya sementara, dia di permukaan gitu. Yang mana dia dicelupkan ke neraka berdasarkan dosa-dosa yang lebih berat daripada kebaikannya. Ketika sudah dihapuskan dosa-dosanya dengan seluruh apa yang ada yang mereka dapatkan di neraka, barulah mereka nanti akan memasuki surga. Ya, jangan kemudian kita menggampangkan, naudzubillah min dzalik, dan berkata, sudahlah tidak apa-apa beberapa hari di neraka. Enggak bisa. Neraka itu tempat yang berat betul. Sampai api di dunia saja meminta perlindungan dari api di neraka. Dan ketika api di dunia diancam dengan api neraka, api di dunia pingsan dan tidak berfungsi sampai 3 hari. Ketakutan dia kepada api di neraka. Masya Allah. Belum lagi, Masya Allah, kita juga mendapati bahwasanya di neraka itu ada sumur-sumur yang mana Jahanam saja berlindung dari sumur-sumur itu. Saking mengerikannya sumur-sumur itu, sampai Jahanam aja berlindung. Itu termasuk salah satu kengerian-kengerian yang dijumpai manusia ketika mereka diancam dengan neraka. Makanya inilah yang menjadikan kita jangan anggap enteng masalah neraka. Dia tidak pernah enteng di hadapan Allah. Allah yang maha kuat saja mengatakan adabnya pedih di neraka, padahal Allah maha kuat. Sampai zat yang maha kuat mengatakan pedih, berarti memang pedih kehidupan di neraka itu. Fabi sal masir, seburuk-buruk tempat untuk kembali. Makanya Masya Allah, ayo ikut The Day After You Die, yuk. Kita pelajari hal-hal yang selama ini tidak pernah kita ketahui. Saya ketika kemarin mengumpulkan materi tafsirnya dari para kalangan ulama, para salafus salih, sampai Masya Allah, sampai kemudian bergetar gitu. Ternyata kita ini banyak sekali yang skip tentang apa yang dikabarkan oleh Allah, tentang ancaman-ancaman yang membuat kita ini akhirnya ketika tidak tahu ancaman itu membuat kita itu hidupnya tidak ada kontrol. Yang zina zina, yang mencuri gitu, karena kemudian tidak punya rasa takut. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham dan harus mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz Umar kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semoga Allah melindungi kita, merahmati Allah, dan menolong kita. Baik, terima kasih untuk jawaban dan ilmunya Ustaz. Kita muliakan jamaah Masjid Al-Aqsa BSD berikutnya yang sudah raise hand. Assalamualaikum Bapak Tulus. Mohon dibantu host yang bisa meng-unmute. Assalamualaikum Bapak Tulus, sudah raise hand. Apa bisa di-unmute? Udah di-unmute. Udah di-unmute. Sudah di-unmute Bapak.
Bapak Tulus dipersilahkan bertanya kepada guru kita langsung, Ustaz Umar Mita. Baik, kita baru suzon mungkin sedang ada hajat. Kita beri kesempatan berikutnya kepada Bapak Ahmad Haris Al-Mas'udi. Ahmad, Masya Allah. Assalamualaikum Bapak Ahmad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di mana posisi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Satu-satu dulu mungkin Pak ya. Pak Tulus dulu deh. Mungkin Bapak Ahmad mohon di-mute dulu Pak. Setelah ini Bapak. Pak Ahmad di-mute dulu Mas Iwan. Oke. Pak Ahmad di-mute dulu. Bapak Tulus. Assalamualaikum Pak Tulus. Satu persatu pertanyaannya. Baik, Bapak Ahmad mungkin bisa di-unmute. Oke. Di mana posisi Pak Ahmad? Sidoarjo, Jawa Timur. Masya Allah, jauh sekali Sidoarjo, Jawa Timur ya. Masya Allah bisa bertemu langsung dengan guru kita Ustaz Umar Mita. Semoga kita ketemu juga di surga nanti bersama-sama. Dipersilakan tafadhol untuk pertanyaan langsung. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin yang muji basailin. Tafadhol saudara Pak Ahmad, silakan. Izin bertanya, bagaimana cara kita beramal agar kita ikhlas dan tidak mudah riya dan kita tidak mengingat-ingat amalan kita di lain hari, Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Masya Allah ya. Ini sebenarnya kajian panjang ya Mas Ahmad ya, tapi saya singkatkan sesingkat-singkatnya. Mari kita merenungkan sebuah tulisan. Kalaulah manusia itu tahu betapa cepatnya dia dilupakan manusia ketika mati, maka dia tidak akan mati-matian mengejar pujian manusia di dalam riya pada ibadahnya. Kita ini Mas, berapa lama sih kemudian ketika kita itu diingat manusia? Nggak lama. Kalau antum meninggal dunia, paling 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, orang yang memuji antum setelah itu akan lupa sama keberadaan antum. Karena mereka akan menghadapi banyak masalah. Masalah istrinya, suaminya, orang tuanya, pekerjaannya. Kalau secepat itu kita dilupakan, lalu buat apa kita hidup itu mengejar riya pada setiap ibadah yang kita lakukan? Semoga kalimat ini bisa menjadikan kita banyak merenung. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz Umar Mita guru kita, singkat padat dan sangat menyentuh dan menjawab pertanyaan semoga dari pertanyaan saudara kita Bapak Ahmad. Terima kasih Bapak Ahmad dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya saudara kita Bapak Tulus dipersilahkan untuk bertanya kepada guru kita Ustaz Umar Mita. Mohon di-unmute. Bapak Tulus. Assalamualaikum. Baik, kita beralih dulu ke pertanyaan tulisan Ustaz dari Ibu Ika Kartika. Oh, baik. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh seorang yang banyak dosa berharap masuk surga Allah tanpa hisab karena saking takutnya akan azab kubur dan neraka? Apakah ada kiat-kiat untuk mendapatkan surganya Allah tanpa hisab? Pertanyaan yang relevan dengan tema pengajian kita, masuk surga. Tafadhol Ustaz. Masuk surga tanpa hisab itu tentunya setiap orang boleh untuk menetapkan harapan dan tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan prasangka hambanya. Tapi tentunya kita harus paham ya, prasangka itu ada dua. Ada prasangka yang jujur, ada prasangka yang dusta. Prasangka dusta itu adalah ketika kita berprasangka rahmatnya Allah tetapi tidak menggerakkan kita di dalam ketaatan dan ibadah. Tidak ada faedahnya. Tapi kalau kita berprasangka dan prasangka kebaikan kepada rahmatnya Allah supaya kita layak dimasukkan pada golongan manusia yang dihisab yang masuk surga tanpa dihisab, maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memperbaiki tata cara kehidupan kita, kualitas kehidupan kita. Maka semacam itulah prasangka yang benar. Semoga kita ini sering-sering kemudian berprasangka yang melahirkan perbaikan pada kualitas ibadah kita. Itulah prasangka.
Dan apakah boleh berprasangka kita ingin untuk mendapatkan surga tanpa hisab? Bolehlah. Allah tidak pernah melarang kita untuk berprasangka yang terbaik kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz Umar Mita, guru kita, untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu dan menjadi semangat untuk kita untuk berfastabiqul khairat sesuai dengan peran dan bidang kita masing-masing. Kita memakmurkan masjid di lingkungan kita, beribadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan di banyaknya dosa dan salah kita. Dan harapan kita atas rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin. Amin ya Rabb. Berikutnya kita muliakan, amin ya Rabb. Berikutnya kita muliakan kepada jamaah kita yang sudah raise hand. Saudara Amira Zakia Abida, mohon di unmute. Assalamualaikum, Saudara Amira Zakia Abida. Baik. Kepada Ibu Tati TBI, dipersilakan Ibu Tati. Assalamualaikum Ibu Tati. Baik, Ibu Tati sudah di-unmute. Dipersilahkan bertanya. Mas Iwan. Assalamualaikum Ibu Tati. Yang kecil yang ambil. Yang kecil. Baik, kita ke pertanyaan tulisan dulu, Ustaz. Di luar. Ya, mangga silakan Mas. Ya. Dan pertanyaan dari Bapak Ahmad Syarif. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum mengikuti suatu mazhab? Apakah boleh menggabungkan beberapa mazhab dalam melaksanakan suatu ibadah? Jazakallah khairan. Wah, ini tentunya panjang sekali dan kita bukan pada tema itu kita mempelajari apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin insya Allah nanti akan kita kaji pada pembahasan yang tepat yang sesuai dengan apa yang ditanyakan insya Allah. Nah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Maria Lukman. Dipersilakan untuk bertanya kepada Ustadz Umar Mita. Bapak Hairul Izwan. Bapak Tulus. Baik, kita beralih ke pertanyaan tulisan, Ustaz. Ya, mangga insyaallah. Kita berusaha. Saudara-saudari kita sedang ada hajat, sudah kita salam dan persilahkan. Ya. Pertanyaan yang relevan ini banyak sekali, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dari saudara Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara belajar tafsir dengan benar supaya dapat pemahaman yang benar? Apakah cukup dengan membaca kitab tafsir dan mendengarkan video ceramah tafsir di YouTube? Karena saya belum memiliki guru tertentu yang bisa menjadi tempat bertanya secara offline. Tafadhol Ustaz. Sebenarnya banyak pertanyaan di luar tema, tapi nggak apa-apa saya jawab sebentar. Iya. Jadi pembahasan tafsir itu kalau bisa belajarlah itu dengan gurunya. Makanya kitabuhu syekhuhu kasura khatauhu. Siapapun yang menjadikan gurunya itu buku saja, tetapi dia tidak mendapatkan pendampingan dari seorang guru, artinya gurunya itu langsung ke kitab doang, maka pasti banyak kesalahan yang akan terjadi. Makanya sebaiknya di dalam proses kita belajar tidak boleh kita itu tanpa guru, harus ada guru. Nah, guru itulah yang kita ambil ilmunya supaya pemahaman kita menjadi runut, sistematik, dan tentunya tidak salah di dalam takwil dan pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Pak Mbak, qadarullah ma yasha. Sudah mau 5:30. Kita cukupkan kajian kita dan insya Allah mungkin karena
kita belum masuk kepada pembahasan tafsir ayat kursi, makanya akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan di luar tema. Insya Allah nanti kita akan masuk kepada pembahasan tafsir ayat kursi pada pertemuan kita berikutnya. Mungkin begitu, Bapak. Sebelum saya tutup, boleh kita sharing video teaser 1 menit, Bapak? Boleh. Jazakallah khair, Mas. Para ulama menyampaikan, apa benang merah yang menyamakan antara satu penduduk neraka dengan penduduk neraka yang lainnya? Yang menyamakan adalah ketiadaan rasa takut pada hati mereka kepada Allah. Inilah yang menjadikan mereka bermain-main dengan hukum Allah ketika di dunia, ketika tidak ada rasa takut yang tumbuh pada hati kita. Inilah yang menjadikan kita paham, rasa takut itu mahal, dan rasa takut itu bukan proses, tapi rasa takut itu adalah hasil dari semua ketaatan kita, pembelajaran kita, kedekatan kita dengan orang solih, supaya tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Inilah ikhtiar kita mengadakan Syamilah seri yang keempat, The Day After You Die, untuk menumbuhkan rasa takut, karena rasa takut itu tidak bisa tumbuh secara organik. Insya Allah Syamilah seri yang keempat akan kita selenggarakan di bulan Desember. Semoga kita bisa menjadi bagian dari kerumunan para penuntut ilmu yang belajar secara sistematik, runut, terevaluasi pada setiap pembelajaran kita. Insya Allah kita akan mengadakan The Day After You Die, pembahasan season yang pertama tentang masalah orang-orang yang durhaka sama Allah. Bagaimana hidupnya, hobinya kayak apa, dan apa yang Allah kasihkan fasilitas untuk mereka, matinya bagaimana, ketika dibangkitkan bagaimana, sampai ketika nanti mereka berada pada adabnya Allah. Nah, tentunya kita harus paham ya, Masya Allah, banyak pemberitaan dan banyak sekali wahyu, banyak sekali hadis yang diceritakan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang justru menjadikan kita kadang-kadang justru tidak mengetahui, padahal ayat-ayat itu dan hadis itu disampaikan supaya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung. Ayo kita pelajari satu persatu, ya, yang kemudian bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Banyak sekali hal yang baru yang saya dapatkan ketika saya membuka referensi dari para ulama salaf tentang bagaimana adab kubur, bagaimana adab neraka. Salah satu yang saya dapatkan juga itu contohnya adalah di neraka itu bukan hanya sekedar api, ternyata di neraka itu juga ada sebuah penyakit. Jadi ada penyakit-penyakit yang Allah sisakan dari kehidupan di dunia dan Allah nanti berikan kembali di kehidupan akhirat, yaitu di neraka, tentunya dengan kadar ribuan bahkan jutaan kali lipat daripada ketika di dunia. Salah satunya penyakit kudis. Makanya ada penduduk neraka itu yang mereka itu memiliki penyakit kudis. Selain mereka terbakar dan tidak pernah berhenti terbakar, mereka itu memiliki penyakit kudis, di mana mereka tidak pernah berhenti untuk menggaruk. Dan setiap menggaruk itu akhirnya putuslah daging-daging mereka, rontoklah daging-daging mereka, saking kuatnya mereka menggaruk. Sehingga akhirnya rontoklah daging di pipi, rontoklah daging di perut. Ya. Lalu kemudian orang-orang itu bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa kami dikasih penyakit ini? Kami tidak pernah hilang rasa gatal kami yang menggaruk seluruh tubuh kami sampai tubuh kami terkoyak-koyak, ya Allah. Maka dijawab sama Allah, ini adalah ganjaran ketika dulunya kamu menyakiti orang yang beriman. Nah, artinya menyakiti walinya Allah, menyakiti orang yang taat sama Allah itu tidak perkara ringan. Ya, itu perkara kontan yang akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hal-hal semacam ini banyak, ya, yang tentunya kita harus pahami supaya bisa menjadi rem kendali dari nafsu yang ingin terus berbuat buruk dalam kehidupan kita. Makanya kemudian di neraka juga ada penduduk neraka itu, ternyata Masya Allah ada penduduk neraka itu yang mereka itu sampai tidak nyaman dengan sebuah bau. Padahal baunya penduduk neraka itu sudah bau. Tapi penduduk neraka pun masih tersakiti dengan satu bau yang lebih parah lagi. Mereka ngomong sama Allah, ya Allah, ini bau apa kok sampai kemudian kami tidak nyaman dengan bau ini ya Allah. Padahal mereka juga sudah luar biasa bau. Lalu kemudian Allah menjawab, itu adalah bau yang keluar
dari kemaluan para pezina laki-laki dan perempuan. Jadi Masya Allah, itulah yang menjadikan akhirnya kita harus paham, harus ngerti. Menumbuhkan rasa takut itu tidak bisa organik. Menumbuhkan rasa takut itu harus dengan referensi yang dibaca, ditadaburi, dikaji bareng-bareng. Ayo ikuti sambil seri sang keempat, The Day After You Day. Saya mengajak kepada jamaah di Latinos Al-Aqsa, kepada seluruh jamaah di live IG TV dan seluruh dimanapun berada. Semoga kita menjadi kerumunan manusia yang mengkaji kebenaran, salah satunya menumbuhkan rasa takut pada hati kita. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap hidup kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh para pengurus Masjid Latinos Al-Aqsa, salah satu masjid yang terus berkomitmen pada ilmu, yang tidak pernah terputus. Bahkan di tengah pandemi pun selama hampir 2 tahun kami masih terhubung baik dengan Masjid Latinos, walaupun hanya dengan kajian online. Tidak mengurangi rasa komitmen kita untuk terus terhubung dan terkoneksi dengan ilmu pada setiap wahyu dan hadis-hadis Rasulullah. Semoga Allah memberkahi kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, jazakallah khair. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Umar Mita, guru kita, dan tim semuanya, dan semua jamaah Masjid Al-Aqsa Latinos BSD semuanya yang dirahmati dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat kita on time jam 5.28 dan sebentar lagi 5.30 kita sudah selesai sesuai dengan agenda kita. Ilmu dari guru kita tadi sangat menyentuh dan bisa menjadi semangat kita, menambah giroh kita untuk berbuat yang terbaik di dunia yang tidak abadi ini, untuk memberikan yang terbaik di masjid kita, di ibadah kita, di keluarga kita, untuk kita bisa berinvestasi di akhirat. Semoga kita yang bersama-sama di majelis pengajian ilmu ini bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, merahmati, melindungi, menolong, menjaga dan menyehatkan kita semua. Kita rindu untuk bersama-sama lagi bertemu di masjid. Semoga kita bisa bertemu lagi di masjid bersama Umar Mita. Amin insyaallah. Dan kami pamit, mohon diri. Mohon maaf untuk semua salah dan kurang sebagai Al-Fakir. Terima kasih sudah sabar menunggu guru kita tadi di awal waktu. Kami tutup, sudah ditutup dengan kafaratul majelis tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair Bapak. Amin. Amin insyaallah. Kajian kita hari ini selesai, 3 kajian. Pagi hari tadi kita mengkaji tentang masalah bagaimana mengetuk pintu hati suami kita. Kajian yang kedua yaitu adalah membersamai ilmu dengan akhlak, muqaddimah kitab part yang kedua. Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah pengajian 175 jalan ke surga. Pasti ada di antara jamaah yang mengikuti dari pagi. Lelah, pasti lelah. Letih, pasti letih. Tapi yang kita harapkan semoga kelelahan ini akan berujung kepada hal yang kita harapkan, yaitu semoga kita mendapatkan rahmatnya. Semoga Allah terima semua kelelahan kita, semua keletihan kita di alam hari ini. Dan sepusing-pusingnya, seletih-letihnya, orang yang disibukkan dalam ilmu lebih letih lagi dan lebih pusing. Mereka yang tidak memiliki kegiatan dan aktivitas. Dan kita berharap semoga dengan apa yang Allah sibukkan kepada kita hari ini, maka ini merupakan bagian dari cara Allah untuk membimbing kita supaya kita senantiasa berada pada taman-taman ilmu, karena surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Alhamdulillah, 3 kajian hari ini selesai. Dan alhamdulillah pada hari ini kami bisa untuk share di live IG. Semoga ini bisa menjadi salah satu opsi pilihan kita untuk menghabiskan hari dengan apa yang Allah ridhai. Jangan ketinggalan, segera mendaftar kajian
the day after you die. Bagi yang sudah mendaftar, kalau ada kelebihan harta, silakan berikan beasiswa teman-teman kita belikan tiket, kita kasih hadiah untuk paman kita, untuk bibi kita kasih hadiah teman-teman kerja kita, ataupun kalau ada di antara antum ada yang menjadi pengusaha dan pebisnis, antum bisa bagi-bagi tiketnya. Antum bisa bagi-bagi tiketnya kepada customer dan konsumen antum, supaya antum selalu terikat dan semakin dekat dengan mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang saya sampaikan. Kalau ingin mendaftar ada di sini 0857 751 50057, ada di WA ya. Semoga Allah berkahi kebaikan hidup kita. Di dalam kebaikan doakan saya, doakan istri saya, doakan keluarga kami. Nah, istri saya sekarang bulan ke-8, nah, insya Allah bulan depan sudah dalam persiapan hari perkiraan lahir. Semoga Allah mudahkan dan semoga dalam kebaikan insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.